Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba untuk mencapai tujuan pembelajaran di mana peserta didik dapat menyebutkan tujuan berdirinya ASEAN, mengidentifikasi batas-batas wilayah ASEAN, dan menjelaskan secara singkat profil negara-negara ASEAN. Tanpa memperpanjang pembukaan, kita akan bergegas menuju ke pemaparan sejarah singkat berdirinya ASEAN. Nah, ini untuk mengetahui apa itu ASEAN, kita harus lebih dahulu mengetahui apa pengertian dari ASEAN itu sendiri. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi multilateral yang beranggotakan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kita dapat melihat ASEAN ini dideklarasikan di Bangkok, kemudian memiliki perwakilannya kantor ASEAN di Jakarta, Indonesia. Nah, jadi ASEAN ini merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, bertujuan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Tujuan utama ASEAN tersebut diabadikan dalam Deklarasi Bangkok yang disepakati oleh 5 perwakilan dari negara pendiri. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Ya. Yang pertama itu adalah Adam Malik, perwakilan dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Khoman dari Thailand, Narcisco Rasmus dari Filipina, dan Sri Rajaratnam dari Singapura. Untuk diketahui, kelima orang ini adalah menteri luar negeri di negaranya masing-masing. Ya, delegasi atau perwakilan dari negaranya untuk menghadiri konferensi atau deklarasi Bangkok. Mereka inilah yang memprakarsai berdirinya ASEAN pada tahun 1967. Nah, ya. Ini adalah wajah-wajah para tokoh pendiri ASEAN. Nah, ini adalah peta negara-negara anggota ASEAN. Situ kita dapat melihat Indonesia sebagai negara ASEAN yang memiliki luas wilayah yang paling besar, diikuti oleh Thailand, lalu Myanmar, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Filipina. Terakhir, yang paling sedikit luas wilayahnya itu adalah Brunei Darussalam dan Singapura. Pada awalnya, pada tahun 1967, organisasi ASEAN itu hanya beranggotakan sebanyak 5 negara pendiri saja. Pada perkembangannya, keanggotaan ASEAN itu terus bertambah hingga menjadi 10 negara pada tahun 2021. Nah, ini dapat kita lihat emblem dari ASEAN ya, berupa ikatan padi, dan ini adalah bendera-bendera negara-negara anggota ASEAN. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Letak dan batas wilayah dari ASEAN. Nah, ditinjau dari letaknya secara geografis, ASEAN terletak pada posisi silang yang strategis. Kita lihat ya, kita sering mendengar dari pengertian posisi silang. Nah, kita lihat itu wilayah ASEAN ditandai dengan highlight warna merah pada peta ini. Itu pada bagian utara berbatasan dengan benua Asia, bagian selatan dengan benua Australia, sedangkan bagian timurnya dengan Samudra Pasifik dan baratnya dengan Samudra Hindia. Nah, itu ya. Oleh karena itu, dengan keadaan yang seperti ini,
negara-negara ASEAN itu merupakan jalur perdagangan internasional yang ramai. Ya, dapat kita perhatikan kalau misalnya negara-negara Eropa dan Afrika ingin berdagang atau melakukan kegiatan ekspor impor, itu untuk menuju Jepang, Taiwan, Cina, itu pasti akan melalui Selat Malaka ya, untuk memotong jalur. Selat Malaka itu terletak di antara Indonesia dan Malaysia, negara anggota ASEAN. Nah, demikian juga sebaliknya apabila armada ekspor impor dari Jepang, Cina ataupun Taiwan ingin pergi ke Afrika, Eropa atau Amerika, pasti melewati dari Selat Malaka tadi yang berada pada wilayah ASEAN. Nah, ya, ini merupakan letak yang sangat strategis ya, baik dari segi perdagangan, ekonomi maupun politik ya, karena itu tentunya sangat berpengaruh dari segi politik. Nah, jadi ini letak astronomis ya, letak astronomis dari Asia Tenggara. Sebelah utara itu adalah 29 derajat lintang utara, sebelah timurnya itu 141 derajat bujur timur, sebelah selatan 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur ya. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa negara ASEAN ini memiliki iklim tropis ya, dengan satu negara yaitu Myanmar memiliki iklim subtropis ya. Nah, ini hampir sampai dekat ke pegunungan Himalaya dekat India, itu dekat seperti itu, iklimnya subtropis jadinya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita tinjau dari segi geografis ya, nah itu apalagi dari segi politiknya, di Kepulauan Natuna itu terjadi persengketaan secara politik dan ekonomi, di mana pihak Cina itu berupaya mengambil atau mengakuisisi wilayah tersebut dengan anggapan bahwa Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah dari Indonesia adalah hak milik dari negara Cina tersebut. Sampai sekarang itu masih jadi persengketaan. Oleh karena itu, posisi ASEAN tadi sangat dibutuhkan untuk menjaga netralitas dari kawasan ini tetap tidak terpengaruh oleh negara-negara adidaya yang sedang bertikai di luar sana. Oke? Ya, bentuk ciri geografis negara-negara ASEAN. Nah, ya, kalau kita berbicara mengenai bentuk dan ciri geografis negara-negara ASEAN ini, kita tidak lepas dari bentuk ciri geografis yang terletak pada peta atau penampakan nyata. Jadi, kalau misalnya kita melihat atau memperhatikan batas-batas wilayah negara tersebut pada peta, itu menyerupai seperti kepingan puzzle ya, kepingan jigsaw puzzle, yang mana itu masing-masing puzzle memiliki bentuk-bentuk yang unik dan tersendiri. Nah, di sini kita perhatikan warna biru ini adalah highlight dari negara Kamboja. Nah ya, kalau kita andaikan sebagai puzzle, highlight ini berbentuk compact ya. Compact maksudnya itu seperti hampir menyerupai seperti lingkaran. Nah, jadi di sini kita memainkan imajinasi kita sedikit. Nah, ya, compact. Nah, ya. Jadi kita akan mencoba mengkategorikan bentuk-bentuk negara ASEAN ini seperti bagaimana bentuknya pada peta dan bentuk-bentuk kenampakan geografisnya. Nah ya, Kamboja itu berbentuk compact hampir seperti lingkaran. Kemudian ada negara yang berbentuk fragmented ya. Fragmented itu kan artinya pecahan ya, serpih-serpihan. Negara yang berbentuk fragmented itu merupakan negara kepulauan yang bentuknya itu wilayahnya terpisah-pisah. Coba kita lihat, ini contohnya adalah negara Indonesia. Indonesia pada highlight ungu. Nah ya, Indonesia memang terkenal dengan sebutan negeri 1000 pulau. Nah, jadi hampir ribuan pulau itu yang
membuat menjadinya disebut sebagai negara kepulauan terpisah-pisah. Yang mirip seperti Indonesia itu adalah negara Filipina, ya, negara Filipina terpisahkan oleh lautan, tapi menurut doktrin wawasan Nusantara, laut itu bukan sebagai pemisah, tapi mereka sebagai penyatu, ya. Oke, kita lihat seperti ini. Ini adalah bentuk dari fragmented. Kemudian kita lihat lagi bentuknya adalah elongated, ya, elongated, berbentuk memanjang. Nah, highlightnya adalah negara Vietnam, ya. Negara Vietnam itu berbentuk memanjang, ya. Dari utara itu seperti ada berupa fragmented, tapi ternyata dia punya wilayah yang memanjang sampai ke bawah. Nah, ya, ke bawah itu elongated namanya. Kemudian lagi ada namanya berbentuk protruded, ya, seperti sudah besar wilayahnya ini pada bagian atas ini, ya, berbentuk compact mirip, ya, tapi pada bagian bawah itu ada bagian langsing yang mirip seperti tangan yang memanjang. Contoh dari negara ini adalah Thailand dan Myanmar. Nah, itu kita kenal dengan nama protruded, ya, protruded. Nah, itu kita highlight seperti tangan. Nah, oke, kita lanjut kepada konten berikutnya, yaitu profil singkat negara-negara ASEAN. Jadi pada segmen ini kita akan tur sejenak melihat profil singkat dari negara-negara ASEAN yang ditampilkan melalui potongan video berikut. Jadi kita tidak ada alasan tidak pernah berkunjung ke sana, tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, karena kita dapat mengetahui semua informasi ini dari buku, surat kabar. Bahkan sekarang ini sudah revolusi industri 4.0, jadi tidak ada alasan tidak mengetahui keadaan dunia luar, karena sekarang ini dunia yang datang kepada kita. Karena melalui akses internet dan smartphone yang sudah semakin mudah dicapai, kita dapat mengetahui apa-apa saja terjadi di luar sana. Jadi perbedaannya adalah antara kemauan, apakah kita mau atau tidak mau untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, coba kita lihat. Nah, kita mulai dengan Brunei Darussalam, ya. Brunei Darussalam, ibu kotanya di Bandar Sri Begawan. Nah, ini landmarknya adalah Sultan, ya, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang terletak di pinggir sungai, ya. Nah, jadi Brunei Darussalam ini merupakan salah satu negara yang memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi, termasuk negara kaya dengan penghasilannya berada pada sektor minyak dan gas. Nah, ini dia. Nah, bahkan kita singgung sedikit tadi kan, ternyata kemakmuran yang berasal dari minyak bumi tadi dirayakan dengan pendirian monumen, ya, monumen miliaran barel, ya, miliaran barel. Barel merupakan satuan dari minyak bumi yang dihasilkan dalam satu waktu. Nah, jadi satu barel itu saja sudah mendapatkan hasil yang lumayan, sedangkan ini sudah mencapai miliaran, ya, billions, ya, miliaran barel. Kalau million itu jutaan, kalau billion seperti miliaran barel. Jadi untuk mengingat dari prestasi tersebut, pihak kerajaan dari Brunei Darussalam mendirikan monumen miliaran barel. Ini yang dinamakan tadi negara sultan, ya, betul, sultan, ya, negara yang kaya. Nah, kita dapat lihat di sini, ya, dapat lihat di sini. Ini pada pojok kiri adalah peta Brunei Darussalam beserta bendera dan emblem kebangsaannya. Populasinya sangat sedikit, ya, dibandingkan dengan Indonesia yang hampir 250 juta. Hanya 415 ribu orang. Mata uangnya adalah dolar Brunei, bahasa utamanya Melayu. Nah, jadi ini, ya, pendapatan per kapitanya itu berupa 50.000 dolar AS per tahun per orangnya. Total pendapatan per kapita adalah 21 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi negara ini, ya, sangat makmur. Berarti itu apa? Ada perbandingannya, di mana pendapatan per kapita yang tinggi diimbangi dengan jumlah penduduk yang cukup sedikit, ditambah dengan penghasilan dari sumber daya alam yang sangat besar, mengakibatkan suatu negara bisa mencapai kemakmuran, ya.
dapat menjadi contoh untuk negara Indonesia. Dari Brunei Darussalam kita pergi ke Kamboja ya. Kamboja yang dikenal dengan sebagai negara yang dijuluki dengan negara 1000 kuil ya. Negara 1000 kuil pada dahulunya merupakan pusat dari perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara ya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan situs ya, kuil Angkor Wat ya. Kuil Angkor Wat yang termasuk dalam salah satu keajaiban dunia kuno ya, salah satu keajaiban dunia kuno yang merupakan kuil Buddha, kompleks kuil Buddha yang besar ya, hampir menyaingi Borobudur. Coba kita lihat. Nah, ini adalah Museum Nasional Kamboja ya. Ini istana kerajaan Kamboja ya, istana-istananya. Nah, ini ya Museum Pembantaian ya, Museum Pembantaian Tuol Sleng. Kamboja itu merupakan negara yang ya, memiliki sejarah kelam ya. Ada terjadi perang saudara antara Khmer Merah komunis ya dengan pemerintah dan rakyat sipil pada waktu itu, mengakibatkan terjadinya pembunuhan besar-besaran ya, pembantaian besar-besaran para orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintahan komunis Khmer Merah itu dibunuh secara beramai-ramai. Nah, jadi untuk mengenang tragedi tersebut didirikanlah Museum Genosida Tuol Sleng di Kamboja. Jadi karena adanya konflik seperti tadi itu mengakibatkan Kamboja termasuk salah satu negara yang cukup ya tertinggal dibandingkan tetangganya yang lain, karena terdapat konflik internal yang mempengaruhi populasi penduduknya dan juga perkembangan ekonomi. Ya, jadi itu tadi ya. Nah, kita juga perlu stabilitas ya, keamanan dalam negeri agar dapat terjadi pembangunan yang meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, ini adalah profil dari negara Kamboja. Mata uangnya rial, populasi 15 juta orang, cukup sedikit ya, 15 juta orang, karena tadi banyak terjadi konflik yang mengakibatkan kematian. Bahasa utamanya Khmer ya, karena suku bangsanya kebanyakan dari bangsa Khmer ya. Nah, GDP per kapitanya hanya 1080 dolar ya, dibandingkan dengan Brunei Darussalam 50.000 dolar Amerika Serikat ya, berbanding sangat jauh. Nah ya, kita lihat ini Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Dari Kamboja kita langsung berangkat menuju Indonesia yang terkenal dengan landmark ikoniknya ya, yaitu salah satu keajaiban dunia kuno, Candi Borobudur. Nah, itu dapat kita lihat, bisa dibandingkan dengan kuil dari Phnom Penh tadi, yaitu Angkor Wat ya. Nah, ya. Alamnya juga begitu indah, Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, ini Pura Ulundanu di Bali. Raja Ampat Papua. Nah, ini monumen nasional yang terletak di ibu kota Jakarta. Nah, mungkin kita sebagai masyarakat atau penduduk Indonesia sendiri belum mengetahui apa profil dari negara kita sendiri ya. Di sini kita lihat ibu kotanya di Jakarta, emblemnya pada kiri ya, bendera merah putih, yaitu lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Populasinya sebanyak 255 juta orang, mata uang rupiah, bahasa utama Indonesia. Paling luas se-ASEAN ya, yaitu 1,9 juta kilometer persegi. Kita itu hanya memiliki pendapatan per kapitanya 3.511 dolar Amerika Serikat. Nah ya, jadi jumlah populasi yang tinggi juga mempengaruhi ya, karena itu merupakan faktor pembagi dari pendapatan per kapita ya. Jadi kalau mau makmur, penduduk sedikit, sumber daya alam banyak, jadi kemudian tingkat pendudukan tinggi, tingkat pendidikannya tinggi, itu mengakibatkan pendapatan per kapitanya juga tinggi. Nah, kemudian ya dari Indonesia kita menuju Laos. Ya, ini air terjun Kuangsi di Luang Prabang. Nah, gerbang Patosai. Ya, kuil emas Patat Luang. Ya, Fat Po ya.
negara ini bertetanggaan langsung ya dengan Thailand dan Kamboja. Nah, jadi populasinya Laos ini hanya 6 juta orang. Kebanyakan tadi kita lihat peninggalannya berupa kebudayaan agama Buddha ya. Mata uangnya Kip, bahasa utama Lao. GDP per kapitanya hanya 1.600 dolar Amerika Serikat. Nah ya, ibu kotanya di Vientiane ya. Vientiane. Kita lanjutkan dari Laos. Laos menuju ke Malaysia. Nah, Malaysia yang terkenal dengan landmark Petronas Twin Towers atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur. Selain itu juga punya KL Tower ya. Nah, jadi ini merupakan tetangga dekat kita, Indonesia, yang sering dikatakan sebagai saudara serumpun ya. Sama-sama berbagi bulan kemerdekaan pada bulan Agustus. Bedanya kalau Indonesia 17 Agustus, kalau Malaysia tanggal 31 Agustus. Ini adalah dataran merdeka, tempat terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, Bukit Bintang salah satu tempat wisata yang terkenal di Malaysia, wisata belanja maksudnya ya. Nah, ibu kota Malaysia itu di Kuala Lumpur, mata uangnya ringgit, bahasa utamanya Melayu, bahasa keduanya itu adalah bahasa Inggris ya. Nah, jadi ada 4 ras utama yang mendiami dari Malaysia itu. Pertama adalah Malaysia keturunan Tionghoa, kemudian Melayu maksud saya tadi ya, kemudian ras apa lagi keturunan ya Bangla ya atau India, sisanya merupakan ekspatriat yang merupakan keturunan dari para pencari kerja yang berada di Malaysia, bisa saja dari Indonesia ya. Nah, jadi tidak heran kalau misalnya suku bangsa Jawa dan Minang itu cukup banyak berada di Malaysia. Nah, ini pendapatan per kapitanya 12.000 dolar ya, hampir 4 kali lipat dari Indonesia. Nah, jadi sudah suatu hal yang wajar bahwa Malaysia itu merupakan negara lebih makmur daripada negara Indonesia. Ya. Sedangkan sekarang aja kalau 1 ringgit itu bisa berupa 6.000 rupiah ya. Mata uang ringgit itu kalau tahun 2022 bisa menjadi 6.000 rupiah. Dari Malaysia kita ke Myanmar. Ya, salah satu negara dengan kebudayaan Buddha yang kental ya. Nah, ini banyak pagoda-pagoda. Ya. Hasil dari peninggalan kebudayaan Buddha pada masa lampau. Nah ya, mata uangnya adalah Kyat, populasi 53 juta orang, ibu kota di Naypyidaw. Ya, pendapatan per kapitanya sangat rendah, hanya 800 dolar ya. Di bawah 1.000 dolar, di bawah 1.800 dolar. Jadi Myanmar ini mengapa cukup sulit berkembang ya? Nah, jadi tidak separah Kamboja sih sebenarnya. Myanmar itu saat ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin militer yang berupaya untuk menguasai sendi-sendi kehidupan para penduduknya, diatur dari segi politis maupun ekonomi. Nah, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, negara ini sudah berkali-kali ditegur dan disanksi oleh PBB dan juga Amerika sebagai pahlawan hak asasi manusia. Namun sampai saat ini belum ada respon yang berarti. Jadi oleh karena itu mereka tidak dapat mengembangkan perekonomian dengan benar karena semuanya sudah dikontrol negara dan masyarakatnya sepertinya hidup dalam kungkungan ya, tirani dari fasis junta militer Myanmar. Sampai saat ini masih banyak tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengan pemimpin junta militer tersebut dipenjarakan. Oke, kita lanjut kepada Myanmar. Dari Myanmar kita melanjut ke Filipina, yaitu negara kepulauan yang terletak di bagian utara berbatasan dengan Pulau Sulawesi atau Provinsi Gorontalo ya. Nah, ini dia. Kalau negara Filipina ini cukup unik ya, karena merupakan bekas jajahan Spanyol dan Amerika Serikat ya, dibandingkan dengan pengaruh agama dan kebudayaan Buddha pada sebagian besar negara ASEAN. Kalau di Filipina ini sebagian besarnya itu terbangun dengan kebudayaan Katolik yang dibawa oleh Spanyol. Nah, jadi mereka ini lebih banyak berkiblat ke sana tentang kebudayaan ya. Ibu kotanya Manila, mata uangnya peso, bahasa utama Filipino ya.
Pendapatan per kapitanya adalah 3.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Nah, jadi hampir sama saja tingkat kemakmurannya dengan Indonesia ya. Nah, jadi hampir mirip. Secara fisiologis juga orangnya juga hampir mirip ya. Nah, jadi kalau kita datang ke sana mungkin tidak merasa begitu asing ya. Kemudian di sini juga dikenal adanya percampuran antara keturunan dari Amerika dan Spanyol dengan penduduk setempat yang melahirkan ras baru namanya mestizo. Nah, dari Filipina kita beranjak menuju ya Singapura. Nah, ini adalah landmark Singapura ya, Pantai Marina ya. Ini dapat kita saksikan dari jauh saja lewat Pulau Batam bisa. Nah, ini dia. Untuk Singapura ini merupakan kasus yang cukup unik ya. Singapura hampir sama dengan Brunei. Kalau Brunei itu bisa makmur karena adanya sumber daya alam yang melimpah berupa cadangan minyak dan gas. Kalau Singapura ini pada awalnya dulu dikenal dengan nama Temasek ya. Temasek yang merupakan hanya sebuah dusun kampung nelayan ya pada abad ke-15 ya. Pada abad ke-15 itu hanya berupa dusun kampung nelayan yang kecil, tapi kemudian berkembang pesat dengan adanya pembangunan ya dari intervensi Gubernur Jenderal Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles ya, yang dianggap sebagai bapak pembangun Singapura. Nah, jadi walaupun mereka itu tidak memiliki sumber daya alam dan dengan wilayahnya yang cukup kecil, mereka ini memiliki peranan kunci karena disinilah perdagangan atau persinggahan dari kapal-kapal timur, barat, dan utara itu berada ya, pelabuhan di Singapura ini. Jadi mereka itu mendapatkan keuntungan atau pemasukan dari trade ya. Nah, kemudian juga secara keamanan mereka tidak begitu kuat apabila ditinjau dari kata wisatanya. Cuma karena mereka telah memiliki kekuatan politis yang kuat, mereka dapat menjalin aliansi dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Jadi kalau misalnya kita memiliki tindakan yang macam-macam terhadap Singapura atau Singapura terancam, maka itu yang turut berperang di situ adalah Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, itu adalah politik aliansi ya. Dengan uang dan sumber daya alam kita bisa menggunakan apa saja. Nah, jadi ini adalah populasi ya dari Singapura, hanya 5 juta orang. Pendapatan per kapitanya 56.000, lebih tinggi daripada Brunei yang mengandalkan sumber daya alam ya. Mata uangnya adalah dolar Singapura, bahasa utamanya Inggris. Nah, jadi pada dahulunya Singapura ini merupakan bagian dari negara Malaysia. Tapi kemudian diadakan pemilihan pendapat atau referendum, mereka akhirnya memilih memisahkan diri. Nah ya, jadi di sana itu banyak yang etnis Cina ya, sebagai etnis atau ras yang paling besar atau mayoritas, diikuti dengan ras Bangladesh ya atau Tamil India, kemudian diikuti dengan bangsa Melayu. Nah, itu hanya 1 atau 2, 3 pulau, bisa cukup situ ya. Dari Singapura kita beralih ke Thailand ya, Thailand yang dikenal dengan nama julukan Gajah Putih. Ini adalah negara dengan pusat kebudayaan Buddha di ASEAN ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Thailand itu beribu kota di Bangkok, populasi 67 juta orang, mata uangnya baht, bahasa utamanya Thai ya. GDP per kapitanya itu 5.000 dolar saja ya, hampir sama dengan Indonesia. Jadi kalau ke sana kita nggak begitu banyak mengeluarkan uang ya, karena hampir sama taraf kemakmurannya dengan Indonesia. Di sana juga dikenal dengan salah satu transportasi yang khas ya, angkutan umum yang namanya tuk-tuk ya. Tuk-tuk itu angkutan umum seperti bemo kalau di Indonesia dulunya ya, atau bajai. Thailand juga dikenal dengan prestasinya atau mungkin suatu kebanggaan sebagai negara yang tidak pernah dijajah oleh imperialisme Barat. Nah, jadi
kita perlu meluruskan di sini, bukan berarti Thailand itu memiliki kekuatan yang sangat kuat atau angkatan bersenjata yang sangat terampil sehingga mampu mengusir penjajah. Tidak seperti itu ya. Tetapi Thailand ini kebetulan berada di antara tengah-tengah antara pengaruh dari imperialisme barat seperti Inggris di Malaysia, kemudian ada Perancis juga dekat barat ya, dekat timur seperti di Vietnam itu Laos ya, jajahan Perancis ya. Nah, kemudian di utaranya ada Cina. Jadi supaya tidak terjadi pergesekan di antara beberapa kekuatan asing tadi, maka diputuskanlah Thailand itu sebagai negara penyangga atau buffer state supaya tidak terjadi gesekan secara langsung antara kekuatan-kekuatan yang tadinya berdekatan. Oleh karena itu tidak ada yang mengambil Thailand sebagai wilayah kekuasaannya. Karena apabila Thailand diambil, maka itu akan memancing kecurigaan dari negara-negara lain, sehingga akan terjadi perang yang tidak dapat dihindari. Seharusnya dapat dihindari dengan cara tidak menginvasi Thailand. Maka jadilah Thailand itu sebagai negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing, imperialisme barat. Ya, oke. Lanjut. Dari Thailand kita menuju ke Vietnam ya. Vietnam yang mungkin kita kenal dengan akhir-akhir ini sebagai rival beratnya Indonesia di di sepak bola ya. Ya. Mereka adalah negara yang dahulunya pecah juga dengan peperangan. Ya. Tapi sekarang ini sudah menjadi negara yang cukup maju ya. Nah, pendapatan per kapitanya itu adalah sebesar $2.000, bahasa utamanya Vietnam atau uangnya dong. Nah, jadi sampai di sini dulu, selesai sudah pembelajaran hari ini mengenal negara-negara ASEAN. Saya harap semuanya dapat menjadi ilmu bermanfaat. Apabila ada silap dan salah, saya mohon maaf. Kemudian apabila ada pertanyaan boleh disampaikan pada kontak di video ini. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.